Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Amin hafizahumullah. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini berkumpul di masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan berdampak kebaikan juga pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal kita yang kita lakukan pada hari ini. Kajian kita tentang tauhid, insyaallah malam hari ini kita akan sampaikan dua tema sekaligus sebagai pamungkas, ya, dua tema terakhir dari kitab tauhid jilid pertama. Yang pertama adalah tentang masalah nusrah, dan yang kedua tentang at-tiyarah. Pertama, babun maja'a fin nusrah, bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan nusrah. Dalam hal ini muallif mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari penduduk Madinah yang banyak menghafal hadis dan meriwayatkan hadis, bahwa Rasulullah SAW, kata beliau, su'ila 'anil nusrah, ditanya tentang an-nusrah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, min amal syaitan, perbuatan syaitan. Apa itu nusrah? Nusrah itu adalah metode pengobatan sihir yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Bisa dalam dua bentuk. Pertama, bentuknya adalah dengan menggunakan perantara setan atau meminta bantuan setan untuk mengeluarkan sihir dari tubuh seseorang yang menjadi korban sihir. Atau yang kedua, mengobati sihir atau mengeluarkan sihir dengan sihir pula. Jadi mengobati sihir dengan sihir lagi. Jadi sihirnya dilawan dengan sihir yang lebih kuat. Nah, itu dua cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Maka kedua ini ketika Rasulullah ditanya, beliau mengatakan dia min amal syaitan, itu perbuatan syaitan. Dia tidak boleh mengobati sihir, mengeluarkan sihir dengan cara yang diharamkan juga, yang tidak diperbolehkan, yaitu menggunakan syaitan atau mengeluarkan sihir, mengobati sihir dengan sihir pula. Su'ila Imam Ahmad anha. Imam Ahmad ditanya tentang an-nusrah tadi. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Maka Imam Ahmad mengatakan, Ibnu Mas'ud, jadi sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud, itu yakrahu hadza kullahu, tidak suka ini semuanya. Artinya Imam Ahmad seolah-olah mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud melarang cara mengobati sihir dengan nusrah, yaitu menggunakan setan atau menggunakan sihir. Dan Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal qari, dan juga dikenal alim. Maka ketika Imam Ahmad menukil pendapat dari beliau itu tidak main-main. Artinya ini perkara yang benar-benar harus kita perhatikan, kita jauhi, karena Ibnu Mas'ud saja itu melarang. Ibnu Mas'ud sudah melarang, meskipun bukan Rasulullah, tapi sahabat, pendapat-pendapatnya insya Allah adalah pendapat-pendapat yang mendekati kebenaran, karena mereka
hidup di zaman Rasulullah, hidup di zaman turunnya Al-Quran, sehingga mereka pemahaman mereka tentang Islam terjaga. Wa fil Bukhari an Qatadah, dan dalam Sahih Bukhari diriwayatkan hadis dari Qatadah, qultu li Ibnu Musayyib. Qatadah mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib salah seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Ya. Qatadah berkata kepadanya, rajulun bihi tibbun. Ada orang terkena sihir. Au yukhadu an imraatihi, atau dia terhalang dari istrinya. Dia terkena sihir, dan di antara bentuk sihirnya adalah dia tercegah dari istrinya. Artinya tidak bisa menggauli istrinya karena sihir. Terkadang ada orang disihir kemudian tidak bisa menggauli, lalu dipisahkan. Ini sihir dalam bentuk memisahkan antara suami dan istri. Ayuhallu anhu aw yunshar. Apakah boleh sihirnya dilepas? Qala Ibnu Musayyib mengatakan, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Innama yuriduna bihil islah. Sesungguhnya mengeluarkan sihir atau melepas sihir itu tujuannya adalah kebaikan, maka enggak masalah. Fa amma ma yanfa'u, adapun yang bermanfaat, falam yunha anhu, tidak dilarang. Jadi seolah-olah ini maksudnya adalah melepas sihir dengan nusrah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi seolah-olah Ibnu Musayyib itu membagi sihir ada dua. Ada sihir bermanfaat, ada sihir yang berbahaya. Sihir yang bermanfaat adalah sihir untuk mengobati atau melepas sihir. Ya. Sehingga seolah-olah Ibnu Musayyib membolehkan melepas sihir dengan sihir pula. Termasuk diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri. Ya. Diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri bahwa beliau berkata, la yahullu sihra illa sahirun. Tidak bisa melepas sihir kecuali tukang sihir pula. Nah, itu difahami di sebagian ulama berarti melepas sihir dengan sihir itu boleh. Sebagian fuqaha membolehkan itu. Yang mereka merujuk dengan pendapat Imam Hasan Al-Basri dan juga pendapat Ibnu Musayyib tadi, tabi'in. Dua-duanya tabi'in, bukan sahabat. Tetapi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pemahaman yang benar adalah, yang meskipun ini ada khilaf, tapi pemahaman yang saya pahami di dalam memahami perkataan Ibnu Musayyib dan Imam Hasan Al-Basri ini adalah bahwa pengobatan sihir dengan sihir itu yang difahami bahwa mereka membolehkan itu dalam kondisi darurat terpaksa. Dalam kondisi darurat. Karena jelas Rasulullah SAW ketika ditanya tentang an-nusra, yaitu pengobatan sihir yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan menggunakan sihir, beliau mengatakan min amali syaitan. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan syarat yang baik, syaratnya jayyid, baik, artinya diterima, hadis ini diterima dan bisa dijadikan hujjah. Maka ini jauh lebih menenangkan kita untuk kita ambil daripada pendapat yang difahami dari kata-kata Ibnu Musayyib dan Imam Hasan Al-Basri. Karena pendapat Ibnu Musayyib dan Imam Hasan Al-Basri ini masih multi tafsir. Misalkan yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri, la yahullu sihra illa sahirun, tidak bisa melepas sihir kecuali tukang sihir pula. Sebenarnya tidak bisa difahami dari situ bahwa sihir itu bisa dilepas, boleh dilepas dengan sihir. Imam Hasan Al-Basri hanya menginformasikan kepada kita umumnya yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa mereka ketika terkena sihir maka mereka melepasnya dengan sihir pula. Biasanya yang melepas sihir ya tukang sihir, kayak begitu omongannya Imam Hasan Al-Basri, dan tidak menunjukkan Imam Hasan Al-Basri itu menyetujui melepas sihir dengan sihir. Jadi pendapat Imam Hasan Al-Basri masih multi tafsir, termasuk diriwayatkan dari Ibnu Musayyib itu
juga multitafsir karena lafal beliau itu adalah ayuhallu au yunshar, apakah boleh dilepas, au yunshar. Yunshar itu juga maknanya boleh dilepas, apakah boleh dilepas sihirnya itu. Dan tidak menunjukkan kepada satu cara pengobatan sihir dengan menggunakan sihir pula. Jadi masih tidak pasti penunjukannya kepada bolehnya mengobati sihir dengan sihir. Maka pendapat yang lebih tenang adalah kita mengikuti hadis riwayat Imam Ahmad tadi bahwa pengobatan sihir dengan cara nusroh yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah adalah mengobati sihir dengan bantuan setan atau mengobati sihir dengan sihir pula, itu adalah perbuatan setan dan tidak diperbolehkan. Saya kira itu kesimpulannya, jamaah dirahmati Allah SWT. Dan pengobatan sihir menurut Ibnu Qayyim itu ada dua. Nusroh sendiri ada dua. Nusroh pengobatan sihir itu ada dua. Jadi tidak selamanya nusroh itu bermakna mengobati sihir dengan sihir, kata Ibnu Qayyim. Ada nusroh bermakna halus sihri anil mashur bisihri, yaitu melepas sihir dengan sihir. Tapi juga bisa bermakna nusrah itu adalah halus sihri birruqah, yaitu melepas sihir dengan ruqyah, dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalimat nusrah sendiri masih multitafsir, meskipun masyarakat jahiliyah kalau memaknai nusrah itu maksudnya adalah menggunakan bantuan setan dan sihir pula. Tapi menurut Ibnu Qayyim tidak seperti itu yang dipahami oleh masyarakat saat itu, bahwa tidak selamanya nusrah itu melepas sihir dengan bantuan setan atau dengan sihir pula. Bisa jadi nusrah itu bermakna melepas sihir dengan ruqyah, yaitu dengan bacaan Quran atau bacaan dzikir-dzikir yang maksud dari Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya untuk tema nusrah ini kita singkat saja. Yang pertama, an-nahyu 'anil nusrah, dilarang melakukan nusrah yang dilarang, yang mamnu, yaitu nusrah mengobati sihir dengan menggunakan sihir pula atau dengan menggunakan syaitan. Kemudian bab berikutnya yang terakhir dari kitab kita jilid 1 ini adalah bab ma jaa fit tatayyur, bab tentang tatayyur atau tiara. Sesungguhnya tiara ini sudah sempat kita singgung ketika kita membahas bab yang lain, karena saat itu ada jamaah yang bertanya karena sempat kita lewat hadis yang berbicara tentang tiara. Maka saat itu kita sudah jelaskan secara singkat gambarannya tiara, tapi belum kita bahas secara detail dalam bab tersendiri. Dan dalam kitab ini tiara itu sebenarnya ditaruh di terakhir, jadi bab terakhir. Jadi majaa fit tatayyur, bab tentang tiara. Apa tiara itu? Tiara itu at-tasyaqqum bi mar'iyyin aw masmu'in, yaitu mengkaitkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Begitu melihat sesuatu yang dilihat, disimpulkan akan terjadi kesialan, atau mendengar sesuatu lalu dikaitkan sesuatu yang didengar itu dengan akan terjadi kesialan setelahnya, maka itu disebut dengan tiara. Nah, perilaku seperti ini malah terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Misalkan ya, anaknya sakit-sakitan gara-gara namanya dianggap terlalu berat, ini namanya ganti aja namanya, gara-gara namanya seperti ini dia sakit-sakitan. Jadi dia mengkaitkan kesialan dengan apa? Dengan apa? Atau si fulan datang dari kampung, kemudian terjadi musibah, terjadi masalah. Wah, gara-gara dia ini terjadi kesialan. Ya. Atau mengkaitkan dengan waktu bulan Syuro misalkan, atau bulan Safar, ya, sebagai bulan keramat. Ya. Tidak boleh orang bikin hajatan misalkan di bulan itu. Ini juga sama, mengkaitkan sial dengan sesuatu, dan khususnya dengan waktu. Atau banyak sekali yang pernah saya ceritakan ketika kita menyinggung masalah ini. Orang tidak berani membangun gedung yang berlantai 13 karena apa? Dianggap sial. Atau kebetulan ternyata ada di lantai 13, dia merasa sial.
dia takut, ya, takut dan khawatir akan terjadi kesialan, itu juga tiara. Atau nabrak kucing pakai motor atau mobil, lalu mengkaitkan dengan kesialan, maka motor dan mobilnya harus dijual, kalau tidak akan terjadi kecelakaan berikutnya. Nah, banyak orang kemudian menjual motor, menjual mobil setelah nabrak kucing. Ini bentuk-bentuk tiara, yaitu mengkaitkan kesialan dengan sesuatu apapun, dengan benda, dengan angka, dengan nama, dengan waktu, dengan kejadian, dengan arah, atau dengan burung. Ketika burung dilepas ternyata belok kiri, berarti usahanya akan gagal. Tutup dulu, jangan mulai usaha dulu. Atau mau berangkat lepas burung, belok kiri, burungnya bukan ke kanan, maka jangan pergi dulu, ditunda, takutnya nanti akan terjadi musibah di jalan dan sebagainya. Ini bentuk tiara yang kita bahas pada bab terakhir dalam kitab ini. Dan tiara ini jamaah dirahmati oleh Allah bertentangan dengan tauhid. Jadi kenapa dihadirkan tema tiara ini? Karena bertentangan dengan tauhid. Dari sisi mana? Pertama, orang yang melakukan tiara itu berarti memutus tawakalnya kepada Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna. Masih ada mengkaitkan dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, tentang terjadinya sial atau terjadinya musibah atau kerugian. Maka tidak ada tawakalnya kepada Allah, atau kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bertawakal kepada Allah adalah wajib dan bagian dari kewajiban orang beriman, dan juga bagian dari kesempurnaan tauhid orang. Tauhid manusia itu sempurna ketika dia itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Allah itu satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya. Dan ini ayat tentang tauhid. Katakan Allah cuma satu, dan Allah itu satu-satunya tempat bergantung. Gak boleh bergantung dengan apapun. Gak boleh bergantung dengan angka, gak boleh bergantung dengan bulan, gak boleh bergantung dengan waktu, gak boleh bergantung dengan kejadian dan benda dan sebagainya. Itu tuntutan ketauhidan, yaitu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah annahu ta'alaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun wa takhyil. Dia ketika melakukan tiara, dia bergantung dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, hanya perasaan, hanya dugaan, hanya prasangka, gak jelas, khayalan saja. Ya. Maka itu semua gak ada kaitannya dengan kejadian sial ataupun untung. Nah, dari sisi itu kemudian tiara itu disebut bertentangan dengan tauhid. Tiara yang diharamkan adalah kalau ada datang di benak seseorang perasaan khawatir ketika ada sesuatu atau terjadi sesuatu, jangan-jangan nanti akan ada kesialan atau apa. Itu perkara yang terkadang tidak bisa kita hindari. Sama dengan riya yang tidak bisa kita hindari kehadirannya. Yang penting sikap kita. Maka tiara itu ketika datang kepada seseorang, yang dilarang adalah ketika pertama menjadikan orang itu mengurungkan niat atau berhenti untuk melakukan aktivitas. Berarti dia terpengaruh oleh tiara, oleh perasaan itu tadi, oleh keyakinan tadi yang tidak benar itu. Atau tetap jalan kegiatannya tapi disertai kegundahan, gelisah, takut. Ini juga tiara yang tidak diperbolehkan. Ini yang diharamkan. Jadi tiara itu ya, sesuatu yang terkadang hinggap di diri kita, tidak akan berbahaya jika tidak membuat kita mengurungkan niat untuk melakukan aktivitas. Tidak mempengaruhi sama sekali. Tetap jalan kita. Dan ketika kita jalan melakukan aktivitas, tidak sama sekali gelisah dan takut, karena kita bakal kepada Allah. Tapi ketika tiara datang kepada kita, membuat kita mengurungkan niat, nah ini yang diharamkan. Gara-gara itu kita mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu, tadinya berniat untuk melakukan sesuatu nggak jadi. Nah ini berarti kita sedang melakukan tiara yang diharamkan. Atau jadi, tapi takut, gelisah, khawatir terjadi musibah, kecelakaan, atau naas, atau sial. Nah ini juga tiara
yang diharamkan. Kemudian mu'allif mengutip ayat dalam surat Al-A'raf 131. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya ya, kesialan mereka itu semata-mata takdir dari Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi mereka banyak yang tidak tahu itu. Jadi kalau mereka terjadi kepada mereka kesialan, naas, musibah, kecelakaan, kemiskinan, kesusahan, kekeringan, paceklik, atau malapetaka apapun, itu semata-mata karena takdir Allah, bukan karena sesuatu. Nah, ini konteksnya berbicara tentang masyarakat di zaman Fir'aun dan Nabi Musa. Jadi masyarakat itu ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, kemudahan, mereka mengklaim bahwa kemudahan, nikmat, dan kebaikan itu semata-mata didapatkan karena kerja keras mereka, karena kepintaran mereka. Tapi begitu dapat kecelakaan, kerugian, musibah, mereka kaitkan kepada Musa. Gara-gara Musa dan pengikutnya ini kami sial. Gara-gara Musa dan pengikutnya kami itu celaka. Nah, ini juga tiarok mengkaitkan kecelakaan itu dengan seseorang. Maka Allah jawab, ala innama ta'iruhum 'indallah. Ingatlah, sesungguhnya kecelakaan mereka, kerugian mereka, sialnya mereka, malapetaka yang menimpa mereka itu semata-mata takdir dari Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi mereka banyak yang tidak tahu. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, keuntungan maupun kerugian semata-mata takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kaitannya dengan sesuatu. Segala sesuatu tidak menjadi sumber keuntungan atau kerugian. Kalau jadi sebab ya, tapi untuk jadi sumber kerugian atau keuntungan tidak. Jadi masyarakat di zaman Fir'aun dan Nabi Musa itu ketika mendapatkan kebaikan dikatakan dalam Al-Qur'an wa tusibhum sayyi'atun, ketika mendapatkan keburukan wa tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man. Ketika mereka ditimpa keburukan, mereka melakukan tiarah, mengkaitkan keburukan itu kepada Musa dan kepada pengikutnya. Tapi dalam ayat lain jamaah yang dirahmati Allah yang dikutip oleh pengarang dalam surat Yasin ayat 9 ayat 19, Allah mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Orang-orang berkata ta'irukum ma'akum. Jadi orang-orang itu maksudnya utusan-utusan Allah. Jadi ceritanya di dalam surat Yasin ini Allah mengutus rasul-rasul atau utusan-utusan untuk berdakwah kepada masyarakat. Mengutus 1, 2, 3 lalu mendakwakan tauhid kepada mereka. Ya. Kemudian mereka merasa sial gara-gara adanya rasul-rasul ini. Mereka mengklaim bahwa sial-sial yang terjadi kepada mereka itu gara-gara adanya rasul-rasul yang berdakwah ini. Maka rasul-rasul itu diminta oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, qa'irukum ma'akum, kesialan kalian itu gara-gara kalian juga, disebabkan oleh kalian. Kesialan kalian itu dari kalian juga. Ya. Ini kalau dalam kisah di dalam surat Yasin tentang masyarakat yang disebut dengan Ashabul Qaryah, penduduk di dalam umat terdahulu sebelum umat kita Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengkaitkan kesialan itu dengan para rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah memerintahkan para rasul itu mengatakan bahwa kesialan mereka itu adalah bersumber dari mereka. Nah, dalam surat Yasin dikatakan kesialan itu bersumber dari manusia, dari mereka. Tapi di dalam surat Al-A'raf dikatakan kesialan itu takdir Allah. Nah, seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat dengan ayat, tidak ada. Atau antara hadis sahih dengan hadis sahih tidak mungkin terjadi. Kalau ada itu cuma pertentangan yang secara zahir, yang nampaknya saya di hadapan kita, tapi sebenarnya tidak. Karena keterbatasan manusia saja dalam memahami, tapi sebenarnya tidak bisa dikorelasikan. Yang dimaksud dengan bahwa kesialan mereka itu takdir Allah, maksudnya adalah yang menjadi sumber yang berkuat,
bahwasanya kesialan yang terjadi kepada mereka itu semata-mata karena izin dan kekuasaan Allah. Jadi tidak akan terjadi sebuah kesialan itu kalau Allah tidak menghendaki. Dan Allah sangat berkuasa untuk menyetop agar tidak terjadi kesialan. Tapi dibiarkan oleh Allah SWT kesialan itu terjadi kepada mereka. Ini disebut dengan kesialan itu takdir Allah SWT. Adapun dalam surat Yasin bahwa kesialan itu adalah sumbernya mereka, manusia. Itu maksudnya sebab. Jadi manusia sebab kesialan, tapi takdir yang menetapkan kesialan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesialan tidak ditetapkan Allah, tidak akan terjadi. Tapi ketika Allah menetapkan sebuah takdir itu pasti menetapkan juga sebab-sebabnya. Sebabnya di antara manusia. Jadi manusialah yang menyebabkan terjadinya kesialan itu. Seperti ketika Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di laut dan di daratan disebabkan oleh ulah manusia. Jamaah sekalian, seandainya manusia berulah membuat kerusakan, tapi Allah tidak mengizinkan terjadi kerusakan, terjadi nggak kerusakan? Tidak akan terjadi. Itu artinya tetap yang berkuasa membuat kerusakan Allah, meskipun penyebabnya dari manusia. Nah itu cara kita memahami surat Al-A'raf dan surat Yasin tentang kesialan itu. Satunya mengatakan kesialan itu adalah dari Allah, takdir Allah. Satunya mengatakan kesialan itu dari mereka manusia. Maksudnya mereka manusia ini sebab kesialannya, tapi tetap yang menetapkan kesialan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menghendaki terjadi kesialan, tidak akan pernah terjadi. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif pengarang mengutip hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Wala tiara, tidak ada tiara. Wala hama, dan tidak ada keyakinan tentang burung hantu. Wala sofar, dan tidak ada bulan sofar. Maksudnya tidak ada di sini bukan menafikan wujudnya, karena penularan ada penularan. Wala tiara ada. Wala hama, burung hantu ada. Wala sofar, bulan sofar juga ada. Tapi yang dinafikan adalah keyakinan tentang 4 perkara ini. Keyakinan tentang penularan penyakit, yang bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tidak ada. Wala tiara, dan tiara itu tidak ada. Tidak ada kesialan itu berkaitan dengan sesuatu, dengan kejadian atau dengan nama atau dengan waktu atau dengan tempat, tidak ada. Wala hama, dan juga tidak ada keyakinan tentang burung hantu. Kalau ada burung hantu berarti tanda akan terjadi kecelakaan, tanda akan terjadi sial, tanda akan terjadi orang mati. Nah, itu tidak ada. Jadi keyakinan yang dinafikan oleh Rasulullah bukan wujud burung hantunya. Burung hantu ada. Wala sofar, dan tidak ada bulan sofar. Maksudnya apa? Tidak ada keyakinan tentang bulan sofar, tapi bulan sofarnya ada. Bahkan dari sejak zaman jahiliyah bulan sofar itu ada. Maksudnya keyakinan tentang bulan safar, bahwa kalau di bulan safar itu ya, orang harus hati-hati. Bulan safar itu bulan keramat. Bulan safar itu adalah bulan orang jangan buka usaha, jangan bikin hajatan, nanti akan celaka, naas, sial, dan lain sebagainya. Itu keyakinan tidak ada. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kesesatan, tidak ada kerugian, tidak ada kesialan yang berkaitan dengan bulan tertentu. Semua bulan sama. Semua bulan sama. Tidak ada bedanya. Itu maksud Rasulullah SAW menafikan itu semuanya. Pertama, tidak ada penularan. Keyakinan yang diingkari oleh Rasulullah SAW, keyakinan tentang penularan penyakit, bahwa penyakit itu nular sendiri nggak ada. Kalau bukan karena Allah mentakdirkan penyakit itu terjadi pada orang lain, tidak akan terjadi penularan. Orang terkena COVID bergaul dengan orang yang tidak terkena COVID, tidak bisa COVID itu pindah sendiri ke orang yang sehat, lalu orang sehat jadi terkena COVID, nggak bisa. Ini akidah. Kalau orang meyakini penyakit itu bisa mencrok sendiri, pindah sendiri, nah itu syirik itu syirik. Tapi keyakinan yang benar adalah ketika orang lain terkena COVID,
Sama seperti orang tadi terkena COVID itu artinya Allah mentakdirkan COVID itu terjadi pada orang kedua. Bukan karena penyakit itu sendiri yang apa? Yang pindah. Kalau bukan karena izin Allah, Allah tidak bisa penyakit itu mengenai orang yang sehat tadi. Itu maksudnya. Tidak ada keyakinan tentang penularan sendiri, penyakit menularkan sendiri atau pindah sendiri, tidak ada. Tapi penularan dalam ilmu medis ada, ya ada. Cuma keyakinan kita yang harus dibenarkan bahwa ketika orang itu terkena penyakit yang sama, jangan meyakini penularannya, jangan meyakini penyakit itu pindah sendiri, tapi meyakini bahwa Allah menciptakan penyakit pada orang kedua itu. Seandainya Allah tidak mengenaki, tidak akan terjadi penyakit itu. Buktinya Rasulullah SAW pernah megang tangan orang berpenyakit kusta di tangannya, penyakit menular. Kusta itu kan orang menjauhi penyakit sangat menular. Dipegang tangan Rasulullah, diajak makan satu nampan. Tapi Rasulullah tidak tertular. Itu Rasulullah ingin membuktikan kepada para sahabat bahwa penyakit itu tidak bisa nular sendiri. Tapi semua karena Allah yang menciptakan penyakit kepada orang berikutnya, bukan penyakitnya yang pindah sendiri. Kalau Allah tidak menghendaki pindah, tidak akan terjadi. Tapi sebenarnya sahabat pernah semacam mungkin kalau bahasa kasar ngeyel kepada Nabi. Ya Nabi, pernah terjadi onta yang berpenyakit kita kumpulkan dengan onta sehat. Tiba-tiba onta sehatnya terkena penyakit yang sama. Berarti ada dong ya Nabi penularan itu. Maka kata Nabi, faman adal awal, siapa yang menciptakan penyakit kepada onta yang sakit tadi? Allah, kata sahabat. Ya sama, berarti onta yang sehat terkena penyakit itu juga Allah, bukan karena penyakitnya menular atau pindah sendiri. Nah, kenapa Nabi memerintahkan kita menjauhi dari orang yang berpenyakit menular? Seperti kata-kata Nabi, firra minal majdum firaraka minal asad. Jauhilah orang yang berpenyakit kusta atau penyakit menular seperti kamu lari dari kejaran singa. Berarti kan kita disuruh untuk menjauhi orang berpenyakit menular. Berarti ada dong penyakit menular itu. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Maksud Nabi memerintahkan kita menjauhi orang yang berpenyakit menular itu adalah satu, sebagai bagian daripada al-akhdhu bil asbab, ikhtiar manusiawi. Kita kan diperintahkan untuk sehat itu apa? Usaha kan? Usaha untuk bersih, usaha menjauhi orang yang berpenyakit, itu usaha. Nah, itu bagian daripada al-akhdhu bil asbab yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, karena kita dalam Al-Quran dikatakan, diperintahkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan bawa diri kalian kepada kebinasaan. Maka kita harus selalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari penyakit. Jadi bagian dari itu. Bukan berarti penyakit itu bisa menular sendiri. Yang ketiga, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Nabi memerintahkan kita memerintahkan kita menjauhi orang yang berpenyakit menular? Agar jika kita ternyata ditakdirkan oleh Allah terkena penyakit yang sama, tidak timbul keyakinan bahwa ternyata benar penyakit itu bisa menular sendiri atau pindah sendiri. Rasulullah memerintahkan kita menjauhi orang berpenyakit menular untuk menghindari keyakinan itu agar tidak timbul pada diri kita akidah yang salah, keyakinan yang salah tentang penyakit. Tapi kalau kita mendekati, tiba-tiba ternyata Allah mentakdirkan kita punya penyakit yang sama, pasti akan muncul pikiran, oh ya benar ini ada penyakit menular. Tapi kalau kita nggak pernah dekat dengan dia, ternyata kena penyakit yang sama, nggak akan timbul pikiran itu. Nggak mungkin karena tertular dia, kalau aku nggak pernah dekat dengan dia. Sehingga akidah kita, keyakinan kita bersih. Nah itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ketika memerintahkan kita menjauhi orang yang berpenyakit menular. Bukan berarti ada penularan, tapi biar tidak timbul akidah keyakinan bahwa ada penyakit bisa menular sendiri. Nah, kemudian wala tiarah, tidak ada tiarah. Jadi tiarah tadi itu dinamakan oleh Rasulullah SAW. Nggak benar tiarah itu. Nggak ada namanya sial itu dikaitkan dengan angka 13, dengan bulan tertentu, dengan waktu tertentu, dengan burung yang jalan ke kiri, dengan nabrak kucing, nggak ada itu, semuanya nggak ada. Juga nggak ada burung hantu atau burung gagak kalau hinggap di atas rumah orang berarti akan ada keluarga yang mati, nggak ada, itu juga nggak ada. Coba pernah nggak dibuktikan burung gagak atau burung hantu menclok atau hinggap di rumah orang ternyata nggak ada yang mati, ada nggak pernah nggak?
Benar nggak? Nah, itu bisa difoto atau didokumentasi menjadi bukti bahwa nggak benar keyakinan itu. Kalau ternyata benar, itu memang Allah kebetulan mentakdirkan ada mati di antara keluarga itu. Tapi kalau mengkaitkan langsung dengan gurunya, ini tiap ini syirik, nggak boleh. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan, pengarang juga menukil hadis dari Anas, dan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Imam Anas mengatakan, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiara, dan tidak ada tiara, wa yu'jibunil fa'lu, dan yang aku sukai adalah sikap optimis. Jadi lawan daripada tiara, lawan dari prasangka sial, mengkaitkan sial dengan sesuatu, itu adalah sifat yang disebut dalam hadis al-fa'lu. Al-fa'lu itu lawan dari tiara. Kalau tiara merasa sial, kalau al-fa'lu merasa optimis, dan ini yang disebut oleh Rasulullah. Kalau terjadi sesuatu yang biasanya umumnya dipahami oleh orang menyebabkan sial, kita diperintahkan Nabi justru optimis. Bahkan baru buka usaha, ternyata ada petir, udah optimis saja, jangan dikait-kaitan dengan kesialan. Itu yang disukai oleh Rasulullah. Begitu ada pikiran sial, kata Rasulullah, harus al-fa'lu kita, harus optimis. Justru kita lawan dengan optimis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usahaku. Ya. Ada orang datang misalkan namanya Sahal itu dalam bahasa namanya mudah. Kita optimis, kita fa'al, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Nah, itu bagus. Itu sikap yang dianjurkan di Rasulullah SAW. Apa itu al-fa'al? Kata Nabi, al-kalimatut thayyibah, kata yang baik. Itu optimis. Wa Abi Dawud bisanad dan sahih an Uqbah bin Amir dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Uqbah bin Amir qala, dia berkata, "Dukirat tiara 'inda Rasulullah." Tiara yaitu mengkaitkan kesialan dengan sesuatu tadi disebut di hadapan Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ahsanul fa'lu. Yang terbaik adalah optimis. Jadi jangan tiara, jangan merasa sial. Wala taruddu musliman. Dan tiara itu enggak boleh sampai mempengaruhi sikap seorang muslim. Orang itu dikatakan muslim karena kata Nabi jika tidak terpengaruh dengan tiara, dengan pikiran sial, tidak terpengaruh apakah mengurungkan niatnya atau bagaimana, tidak terpengaruh. Fa idza ra'a ahadukum ma yaqra, jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang dianggap sial, falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Jadi ketika ada pikiran-pikiran takut sial, khawatir sial karena terjadi sesuatu, maka kita disunahkan oleh Rasulullah untuk mengusir itu dengan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa mengusir keburukan kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Engkau. Jadi saya tambahkan sedikit jemaah sekalian, kalau kita merasa khawatir atau takut sial karena kejadian sesuatu, atau karena barang sesuatu, atau karena waktu sesuatu, maka tipnya kata Rasulullah SAW adalah kita baca doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ini bisa dihafal. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau kutip di dalam tema ini adalah beliau mengatakan, atau hadis mengatakan, hadis marfu dari Ibnu Mas'ud marfu kepada Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Tiara itu adalah syirik. Jadi mengkaitkan naas, sial dengan sesuatu itu adalah kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan orang. Kalau orang meyakini suatu perkara, kejadian, benda itu sumber kesialannya bukan Allah, itu syirik besar yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, dia kafir. Tapi kalau sekedar menganggap itu sebabnya saja, sebab kesialan,
Tapi yang menetapkan kesialan tetap Allah. Dia meyakini tetap Allah yang menetapkan kesialan. Cuma sesuatu itu sebagai sebab saja, maka ini syirik kecil. Mau syirik kecil atau besar itu sama-sama syirik yang sangat berbahaya. Syirik kecil pun itu adalah dosa besar. Jadi meskipun syiriknya kecil, tapi itu adalah klasifikasi dosa besar. Dan dosa besar yang paling besar itu adalah syirik. Jangan dirahmati Allah, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu syirik yang besar. Wa ma minna illa, tidak ada di antara kita yang selamat dari tiara. Pasti semua dari kita pernah mengalami bayang-bayang itu, perasaan itu, khawatir, sial dan sebagainya karena kejadian sesuatu atau karena waktu sesuatu atau karena benar sesuatu. Itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari kadang-kadang, manusiawi. Yang penting kita setelah itu lawan, kata Nabi, walakinnallaha yudhibbu bitawakkul. Tapi Allah akan menghilangkan itu dari seorang hamba yang was-was dengan tawakalnya seorang hamba. Begitu ada pikiran itu, langsung kita tawakal. Juga di dalam riwayat Ibnu Amr dikatakan, man raddathu tiara an hajati faqad asyraka. Barang siapa yang tiara menjadikan dia mengurungkan niatnya tidak melakukan kegiatan gara-gara takut sial, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sahabat bertanya, fama kafaratu dzalik? Apa kafaratnya? Kafarat untuk membayar jika ada orang pernah kejadian gara-gara takut sial disebabkan sesuatu lalu dia mengurungkan niatnya untuk melakukan aktivitas, itu kan sudah melakukan kesyirikan, ya. Maka kafaratnya apa? Menebusnya apa? Cara menebusnya gimana? Kata Nabi, cara menebusnya adalah dengan mengatakan antaqulu Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala khaira illa khairu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan karena takdirmu. Wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan selainmu. Nah itu kalimat atau doa yang harus diucapkan bagi orang yang ingin menghapus atau menebus dosa gara-gara pernah terjebak dalam tiara, gara-gara takut sial karena sesuatu atau kejadian sesuatu lalu dia mengurungkannya atau melakukan kegiatan, maka dia bisa menebus itu dengan zikir Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Dan itu juga bisa dihafal dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk antisipasi sewaktu-waktu kita terkadang terhinggapi perasaan seperti itu, was-was seperti itu, biar kita ketika terjatuh dalam kesyirikan karena tiara, kita bisa menebusnya dengan zikir atau doa. Baik, ini materi terakhir dalam jilid 1 Kitabut Tauhid. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan. Kondisi sekarang, tradisi masih banyak dikerjakan oleh orang Islam. Contoh, kalau orang kuburan itu setelah dibuka, ada juga yang mengazanin, azan dikomatin lagi, dikomatin dikasih bunga-bunga dan lain-lain. Itu adalah contoh dari Rasulullah seperti itu. Mohon penjelasan. Ya, kalau bicara tentang riwayat yang sahih tentang adab menguburkan, tidak ada yang kuat dalilnya terkait dengan bapak yang bertanya. Tidak ada, tidak juga pembantu, dan tidak menabur bunga. Kalau yang ada itu menancapkan pelepah kurma pernah itu ketika Rasulullah SAW lewat kepada kuburan yang diadab kemudian ditanamkan pelepah kurma. Nah, itu kemudian dijadikan dalil sebagian kaum muslimin bolehnya menabur bunga. Kalau orang menabur bunga saja tidak punya keyakinan nggak masalah, itu masalah tradisi saja. Tidak punya keyakinan apa-apa bahwa bunga ini bisa menyelamatkan, bisa menghindarkan adab, sekedar untuk keindahan, nggak masalah. Tapi kalau punya keyakinan tertentu ini yang jadi kaitannya dengan masalah akidah. Tapi paling tidak yang melakukan itu jika mengkiaskan dengan pelepah kurma ya artinya ini perkara yang sifatnya masih multitafsir yang kita memahami itu sebagai saudara kita melakukan itu ketika mengkiaskan dengan Rasulullah menancapkan pelepah kurma itu. Meskipun kiasnya sebenarnya kias lemah karena pelepah kurma berbeda dengan bunga berbeda. Tapi kalau sama pelepah kurma mungkin bisa. Alhamdulillah ya tetap kita perlu diskusi dan kita juga menghargai saudara kita yang melakukan itu. Dan kita tidak tahu apa keyakinan mereka terkait dengan itu.
Allah al-Misra. Ada lagi Pak? Terus kalau umpamanya setelah dikuburkan, diajarin, dikomatin, ngajiin lagi di atas kubur itu ada contohnya nggak itu? Kalau baca Quran itu Ibnu Umar ketika disebutkan dalam kitab At-Tahawiyah, Ibnu Umar ketika masih hidup berwasiat agar dibacakan akhir surat Al-Baqarah di kuburannya. Nah itu dijadikan dalil oleh kaum muslimin bolehnya baca Quran untuk ahli kubur di kuburan. Jadi 5 perkara yang sifatnya khilafiyah dan kita harus saling menghormati, saling menghargai. Jadi ada dasarnya orang yang baca Quran kepada kuburan itu dasarnya itu. Itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Lalu baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.